Pemirsa, dalam rangkaian kampanye di Majalengka, Jawa Barat, selain memberikan visi dan juga misinya, Capres nomor urut 2 Joko Widodo juga menyampaikan sosialisasi kepada para pendukungnya di hari pencoblosan nanti pada tanggal 9 Juli 2014. Ke tetangganya itu jelasinnya pelan-pelan. Gini, nih coba didengarkan. Udah kan? Sudah? Tok, tok, tok sudah. Terus assalamualaikum sudah duduk sudah, diterangin Bapak Ibu nanti tanggal 9 mau nyoblos apa. Kalau jawabannya, oh saya nyoblos Jokowi JK, oh, sudah tinggal ditulis sudah nyoblos. Ke tetangga yang lain, tok 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 lagi, assalamualaikum lagi, tanyakan lagi Bapak Ibu nanti tanggal 9 nyoblos apa. Waduh saya belum tahu, diterangin. Baru yang ini Jokowi JK ini, yang satunya ini gitu loh. Silahkan, namanya Maya, Pak. Pak Maya, ya. Silahkan. Ibu-ibu, saya relawan dari Jokowi mau mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk nanti tanggal 9 April memilih Pak Jokowi. 9 Juli untuk memilih Pak Jokowi. Ini perginya ke tetangganya kan? Iya, ya, tetangga tetangganya Pak. Bukan ini, bukan yang iya, ini iya, ke tetangganya gitu loh. Untuk memilih Pak Jokowi, alasannya Bu, Pak Jokowi itu pertama merakyat, tidak terlibat apapun, bukan orde baru Bu. Kalau yang sebelah orde baru Bu. Oh ini bukan, ini mah kerjanya nyata, belusukan. Yang itu mah ongkang-ongkang wae Bu, jangan. Ya betul. Ya benar, udah betul terus. Terus Pak, tidak ada pelanggaran apapun Pak. Pak Jokowi JK itu, contoh Pak JK-nya Pak kan istilahnya sudah menyelesaikan masalah yang di Poso Pak. Kalau yang sebelahnya itu malah mengacaukan Pak. Pilih Pak Jokowi JK Pak nomor 2 Pak. Benar ibu-ibu bapak-bapak? Oh, siap. Pilih Pak Jokowi. 9 Juli menangkan Jokowi. Hidup Jokowi. Terima kasih Pak. Ya tadi yang awal sudah benar, yang terakhir malah kampanye. Makasih Maya, udah bagus nanti kayak gitu, bener. Satu lagi, silahkan. Ibu-ibu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama dulu Bu, siapa Bu? Nama saya Bu Ajarum. Bu Ajarum, silahkan. Asli Majalengka, silahkan Bu. Alhamdulillah ternyata Pak Jokowi ini sederhana. Saya banyak mendengar isu gini, tapi ternyata pakaian juga tetap begini. Alhamdulillah. Saya ini ingin menjelaskan ke Pak Jokowi yang sabar, yang soleh, yang tabah, pasti lanjut. Seperti banyak, insya Allah Majalengka masuk ke Bapak Jokowi. Awas jangan Iya, eta mah sanes ka pintu, ngagedor pintu itu mah. Bagus sekali tadi Bu Aja, tadi bagus sekali. Itu caranya itu aja sebetulnya. Sekarang itu tugas kita hanya itu aja, nggak ada yang lain. Sudah nggak ada yang lain, udah. Nggak ada ngumpul-ngumpulkan gini lagi. Sudah langsung bekerja. Kalau itu kita lakukan, kalau itu semuanya melakukan, ya nanti tanggal 9 Juli dilihat. Akan kita lihat siapa yang menang. Yang menang koalisi elit atau yang koalisi rakyat. Nanti dilihat. Karena sekarang yang menyoblos itu, yang orang elit sama rakyat tuh nilainya sama. Gak ada bedanya. Sama. Yang kaya nyoblos juga hanya dapat 1. Yang rakyat yang nyoblos juga hanya nilainya 1. Itu aja. Tapi tetap yang menang nomor, angkat semua tangan.
Ya, sejumlah artis, musisi, dan juga seniman menggelar pertunjukan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Capres nomor urut 2 Joko Widodo di Taman Topi Kota Bogor, Jawa Barat. Dan dalam kesempatan ini, para seniman meminta agar warga Bogor ini untuk memilih pasangan Jokowi JK karena dinilai memihak kepada rakyat. Harus menang total, revolusi mental. Dengan menyanyikan lagu Salam Dua Jari, para seniman, penyanyi, dan artis ternama Indonesia memberi dukungannya kepada Capres nomor urut 2 Joko Widodo di Taman Topi Kota Bogor, Jawa Barat. Pertunjukan musik dan seni ini dilakukan sebagai bentuk ajakan para musisi dan seniman kepada masyarakat Bogor untuk memilih pasangan Capres nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Bagi para insan seni ini, sosok Jokowi dan Yusuf Kala merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Indonesia karena berpihak kepada rakyat. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Ini merupakan bentuk dari sumbangsih kita, para seniman Indonesia, dan harapan besar seniman besar Indonesia untuk mendukung Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden yang jujur, memberikan bukti, bukan janji. Selain menggelar pertunjukan musik, sejumlah seniman lukis juga membuat lukisan yang bertemakan kehidupan Jokowi selama ini. Bahkan para seniman ini mengaku, pada setiap pemilihan presiden sebelumnya, mereka kerap memilih golput. Namun saat Jokowi dan Yusuf Kala bersedia dicalonkan untuk maju dalam Pilpres 9 Juli mendatang, para seniman ini berubah dan mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 karena dianggap sudah bekerja nyata, merakyat, dan sederhana. Karena ada muncul figur yang dari rakyat, kita mengenali jejak rekam. Kita membaca Jokowi bukan pada citraan dia yang berusukan yang gitu, tapi kita melihat dia dari Solo. Dan Jokowi tidak pernah di dalam hidupnya bercita-cita menjadi presiden. Tapi yang membuat Jokowi menjadi presiden kan rakyat yang mendorongnya untuk dia naik. Rencananya, lukisan-lukisan karya para seniman lukis ini akan dilelang. Dan uang hasil penjualan lukisan akan dimasukkan ke dalam rekening gotong royong Jokowi Yusuf Kala. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Ya, pemirsa, White Shot masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di White Shot. Untuk kita bangkit di negara kita, di Singapura, tetangga kita, memegang bom saja itu hukuman mati, wajib. Memegang saja, tidak melaporkan. Sudah saatnya demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Pilpres harus kita tunjukkan sebagai sebuah kegembiraan politik. Revolusi mental, salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Karena demokrasi yang akan kita jalankan adalah sebuah demokrasi yang mensejahterakan. Jokowi, tanggal 9 Juli, kita pesta dan demokrasi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Ya, pemirsa, perkembangan ruang terbuka hijau dan taman di Solo ini semakin pesat sejak masa pemerintahan Joko Widodo, misalnya melalui City Walk yang memiliki trotoar terbesar di Indonesia. Bagi Anda yang pernah ke Solo, pasti ingat dengan City Walk. Trotoar sepanjang 3,5 km di Jalan Slamet Riyadi, trotoar ini menjadi primadona pejalan kaki di kota Solo. Di City Walk, kendaraan bermotor dilarang melintas. Suasana semakin teduh karena dibatasi taman dan dinaungi pepohonan rindang yang menambah ruang terbuka hijau secara signifikan. Inilah salah satu karya pemerintah daerah kota Solo ketika dipimpin Wali Kota Joko Widodo. Solo bahkan diklaim memiliki trotoar terlebar di Indonesia.
Jalur trotoar sepanjang 6 meter ini di kota Solo merupakan hal yang sangat menarik. Selain panjangnya trotoar ini dan juga tidak boleh dilalui kendaraan bermotor, adalah yang menarik jalan di Slamet Riyadi ini terdapat jalan untuk penyandang kaum disabilitas. Jadi warga yang tunanetra dapat melintas di tempat ini dengan nyaman. Lalu bagaimana tanggapan pejalan kaki menggunakan City Walk ini? Ya, di sini di Solo jalan di City Walk bagus karena aku datang dari Jakarta. Di Jakarta susah jalan-jalan, enggak ada City Walk. Alhamdulillah di Solo bisa jalan, enggak bahaya, enggak terlalu banyak polusi ya. Sebagai salah satu kota yang kerap meraih penghargaan Adipura, puluhan taman diperbaiki dan ditambah semasa pemerintahan Jokowi. Salah satunya Taman Monumen 45 Banjarsari. Kesejukan membuat warga Solo betah berlama-lama di sini. Taman ini sebagai jantung paru-paru kota dan keindahan, kenyamanan, dan warga perlu juga untuk menikmati tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat untuk mengalahkan lelah. Pada tahun 2000, taman wisata ini menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima. Namun sejak 2006 sampai sekarang, taman ini menjadi salah satu tempat favorit masyarakat Solo untuk bertamasya. Yanus Foni, Nugroho Leonardus, Eka Hari Wibowo, Metro TV. Wah, senangnya ya kalau kita memiliki trotoar yang lebar sehingga pejalan kaki ini mendapatkan hak-haknya di jalanan, tidak lagi diserobot oleh motor di atas trotoar, seperti itu ya pemirsa ya. Dan tahukah Anda pemirsa bahwa Joko Widodo ini juga pernah menjadi korban penggusuran untuk pembangunan sebuah terminal. Nah, belajar dari kasus yang menimpanya ini, Capres nomor urut 2 ini menerapkan pendekatan yang persuasif dan juga humanis dalam menangani berbagai kasus konflik lahan dan penggusuran. Ini adalah penggusuran penghuni liar Waduk Pluit pada Desember tahun 2013. Nyaris tak ada perlawanan, bahkan korban penggusuran ini masih bisa tersenyum. Sukses pemerintahan DKI di bawah Joko Widodo merevitalisasi fungsi Waduk Pluit dan beberapa kasus penggusuran lainnya diacungi jempol berbagai kalangan. Warga yang menempati 7.000 rumah di atas lahan 28 hektar Waduk Pluit berhasil direlokasi ke sejumlah rumah susun, seperti Marunda dan Muara Baru. Caranya bekerja seperti saat berkampanye di Purwakarta, Jawa Barat Selasa siang, Joko Widodo membuka rahasia kenapa Capres nomor urut 2 ini menerapkan pendekatan kemanusiaan dalam membenahi tata kota dan lingkungan. Saya, Joko Widodo, dulu saya lahir itu di bantaran sungai, di tempat yang kampung miskin di bantaran sungai. Tahun 61. Kemudian umur 4 tahun, saya melihat sendiri rumah saya digusur. Saat itu betul-betul keluarga kami menangis semuanya. Saya tanya kepada bapak saya saat itu. Saya bertanya kepada bapak saya, Pak, kok rumah kita digusur? Bapak saya menyampaikan, iya betul, digusur karena mau dipakai untuk terminal oleh pemerintah. Itulah yang ada di benak saya, sehingga saya pindah saat itu ngontrak di tempat yang lain dengan orang tua saya. Saya masih umur 10 tahun. Oleh sebab itu perlu saya sampaikan, karena ada yang mengatakan itu di koran Obor Rakyat, katanya saya anaknya orang Singapura. Percaya enggak? Syukur kalau enggak percaya. Oh, wajahnya wajah desa gini dari Singapura gimana? Belajar dari pengalaman masa kecilnya itulah, Joko Widodo selalu melakukan pendekatan kemanusiaan dalam menangani konflik lahan dan penggusuran. Salah satu yang kerap dilakukan selain belusukan adalah mengundang warga untuk berdialog di balai kota. Tim Liputan, Metro TV.